Kita lanjutkan dialog bersama Prof. Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran dan juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Prof, kita lanjutkan. Jadi kapan dampak vaksin itu sudah langsung bisa dirasakan? Makan waktu berapa hari kah, bulan? Kemudian bagaimana krisis manajemen yang dibentuk atau yang disiapkan terkait dengan vaksinasi ini? Ada dua dampaknya. Yang pertama dampak terhadap individu, dan yang kedua dampak terhadap masyarakat. Ini yang maksudnya yang mana dulu nih? Yang individu dulu boleh, Prof? Nah, kalau individu begitu dikasih vaksin, dia itu kebal terhadap penyakitnya. Ya, yang tidak kebal itu mungkin hanya sekitar 0, berapa dari 1 juta orang itu yang tidak bisa menerima vaksin oleh karena penyakitnya sendiri atau gangguan imunologi. Itu kurang lebih ya dalam statistik tuh dari 1 juta tuh kurang lebih 3 orangan lah. Ini kita bicara vaksin Sinovac ya, Prof, bukan vaksin in general ya? Seluruh vaksin. Oh, jadi seluruh vaksin. Oke. Ya, kan itu hampir sama mekanismenya. Ya, makin hampir sama tapi kan efikasinya beda-beda, Prof. Halo, Prof. Kusnandi. Bukan soal efikasinya beda-beda ya. Jadi itu memang begitu teorinya. Jadi ada orang-orang itu yang mempunyai kekebalannya bagus, ada yang kurang bagus, tergantung itu dari daya tahan masing-masing. Kalau orang itu makan prednison umpamanya ya, atau kortikosteroid, itu dalam 2 minggu itu dia mesti stop dulu obat-obatannya. Kalau enggak dia tidak akan bereaksi. Atau orang-orang yang sedang makan obat-obatan. Obat apa tadi, Prof, yang disebutkan? Kalau mereka mengkonsumsi apa? Prednison, methylprednisolon gitu ya. Atau obat-obat yang mengandung obat untuk kanker gitu ya. Itu harus berhenti dulu selama 2 minggu. Nggak bisa dikasihkan. Ya, oleh karena sel-sel limfositnya itu tidak akan bereaksi. Ya, sehingga antibodi yang terbentuk itu tidak akan maksimal. Jadi dia itu harus berhenti selama 2 minggu dulu. Orang-orang yang sedang makan obat-obatan tertentu itu berhenti dulu 2 minggu. Dan juga ada orang-orang tertentu juga untuk reaksinya nggak sama tiap-tiap orang, tapi itu sedikit. Dari 1 juta mungkin 1 sampai 2 orang seperti itu. Ya. Setelah vaksin yang kedua, apakah memang langsung dirasakan? Jadi kan jaraknya begitu dia vaksinasi kedua itu maksimal antibodi yang terbentuk itu 1 bulan setelah itu, ya 1 bulan itu maksimal. Ya kadar protektifnya paling tinggi 1 bulan setelah injeksi yang terakhir itu kadar protektifnya paling tinggi. Kan dia pelan-pelan ya terbentuknya ya. Terus paling tinggi itu dia itu setelah 1 bulan kemudian dia mendatar, ya. Nah nanti setelah ini kita ukur. Contohnya kayak vaksin influenza. Itu kayak vaksin influenza itu diberi imunisasi itu kan setahun sekali, ya. Dia 1 tahun sekali, nggak bisa sekali kasih. Tapi kalau yang DPT polio itu lebih panjang, jadi tergantung daripada kumannya. Baik. Nah untuk SARS-CoV-2 ini barangkali itu seperti kayak influenza karena itu hampir sejenis kumannya, virusnya hampir sejenis. Makanya itu nanti saya periksa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan setelah injeksi kita lihat kadar zat antinya itu tinggal berapa karena penelitian ini belum selesai. Tapi harapan saya itu cukup tinggi selama 6 bulan. Respon kekebalan itu apakah juga sama untuk mereka yang usianya 59 tahun ke atas dan kurang dari 18 tahun? Sama. Kalau Anda mengatakan tadi 1 bulan, kekebalan imunitasnya terbentuk dari virus SARS-CoV-2 ini yang di atas usia 59 dan kurang dari 18 tahun akan sama seperti itu, 1 bulan? Ya tergantung orang itu punya penyakit apa gitu loh. Kalau orang itu sehat ya sama. Baik. Ya, ya. Kalau orang sehat itu sama ya. Tapi kalau dia mempunyai penyakit tertentu ya tentu enggak gitu. Berbeda. Itu sangat individual. Tapi pada umumnya itu bagus ya. Tadi saya pikir kan saya udah bilang dari 1 juta 3 orang yang kurang bagus gitu. Itu dalam ini loh, dalam textbook itu ada ya semuanya dalam 1
sejuta, 3 orangan itu yang kurang bagus. Dan ini kan memang perhitungan ini, asumsi ini kan memang muncul, memang terjadi, textbook ini ada juga asumsinya karena uji klinis selalu kan diberikan kepada mereka yang dewasa sehat. Jadi memang angka yang kita sampaikan ini asumsi dengan orang uji klinis juga ada pada anak-anak. Tapi sebelum dilakukan pada anak-anak, harus dulu pada orang dewasa. Nah, orang dewasa aman baru pada anak-anak, tapi anak-anak 12 tahun dulu ke atas. Setelah 21 tahun ke atas aman, baru nanti pada 6 tahun ke atas. Jadi bertahap juga pada anak-anak uji klinisnya. Tapi uji klinis yang untuk anak-anak di Bandung nggak dilaksanakan. Yang di Bandung hanya orang dewasa antara umur 18 sampai 59 tahun. Yang anak-anak dilakukan di luar ya, di Wuhan, mungkin di Amerika, saya kurang tahu. Dan untuk apakah dari bayi atau usia 3 tahun ke atas saja, Prof, untuk anak-anak? Sementara waktu diharapkan bayi sama anak-anak itu sebetulnya kalau kita udah mencapai 70%, bayi juga terlindungi ya. Kan kalau kita melakukan imunisasi 70%, orang yang tidak diimunisasi itu kan terlindungi. Ya, moga-moga itu anak-anak sama bayi itu akan terlindungi kalau kita semuanya udah diimunisasi, yang dewasa gitu, anak-anak sama bayi-bayi akan terlindungi. Ya, karena 70% tadi adalah rumus untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Baik, ya, betul. Sekarang bagaimana Prof kita menjawab atau menangkal nada sumbang di masyarakat yang masih saja menolak vaksin meski saat ini sudah digratiskan begitu. Survei dari Kementerian Kesehatan sendiri misalnya 66% yang mau divaksin. Kemudian Populi Center juga hasilnya kurang lebih sama, 40% responden tidak bersedia mengikuti vaksinasi pemerintah. Bagaimana untuk meyakinkan mereka agar kita mencapai 70% tadi untuk herd immunity, artinya 70% dari total populasi Indonesia ini harus divaksin? Ya, jadi saya mohon ini kepada wartawan, kepada pers dan sebagainya itu, kita fokus kepada penyakitnya. Penyakitnya ini baru 10 bulan ya. Yang meninggal sekarang yang udah kena 77 juta orang di seluruh dunia. Baru 10 bulan ini ya. Dan yang meninggal udah berapa coba sekarang itu? Udah di atas 2 juta ya yang meninggal. Itu baru 10 bulan itu gitu loh ya. Jadi kita fokus nih sama penyakitnya ya. Korban udah banyak dan ya udah banyak yang korban udah banyak meninggal dan sakit. Sehingga kita fokus mencari obat dan mencari vaksin, di mana obat dan vaksin itu belum definitif di Indonesia. Ya, obatnya itu obat virus biasa yang belum definitif. Saya vaksin sedang dikembangkan. Ya, itu. Jadi kita fokus bagaimana caranya mengatasi penyakit. Jangan dilihat kejelekannya vaksin. Kalau dilihat-lihat memang pasti ada kejelekannya, tapi itu gunanya lebih banyak gitu loh. Gunanya lebih banyak daripada kekhawatiran daripada kekhawatiran sendiri. Sekarang kan yang masih dibutuhkan oleh MUI dan juga Badan POM adalah ada beberapa sertifikat atau dokumen-dokumen yang masih dibutuhkan. Mungkin itu juga yang menambah keraguan masyarakat, apakah vaksin ini halal, apakah memang sesuai dan cocok untuk masyarakat Indonesia. Bagaimana menjawab itu, Prof? Betul, untuk Indonesia itu hal itu penting. Karena kalau sertifikat halal itu yang mengeluarkan oleh MUI. MUI kita kan kemarin udah berangkat itu ke Chinese untuk melihat prosesnya. Tapi saya udah tanya nih sama Bio Farma ya waktu saya melakukan uji klinis. Ada nggak bahan-bahan yang mengandung porsen? Maksud porsen itu yang menyebabkan kita itu tidak halal. Bio Farma udah bilang sama kita bahwa itu semuanya itu bebas porsen. Jadi tapi kita nggak mempunyai kewenangan untuk bilang bahwa ini halal. Yang punya kewenangan adalah MUI. Tapi waktu sebelumnya saya udah tanya betul ya sama Bio Farma bahwa tidak ada mengandung porsen. Baik. Terakhir Prof. Kusnandi, kabar gembira ini bahwa vaksin gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali semuanya bisa mendapatkan gratis. Targetnya 170. Alhamdulillah. Targetnya 170 juta. Januari nanti insya Allah akan mulai, kurang lebih butuh 246 juta dosis vaksin. Anda optimis jumlah itu bisa tercapai dan skemanya seperti apa? Selain dari Sinovac, siapa lagi nanti yang akan didatangkan dalam waktu dekat ini? Ya, tadinya kan kita akan ada yang
vaksin bantuan pemerintah atau vaksin yang mandiri. Ya. Ternyata sekarang kan yang vaksin mandiri nggak ada. Ya. Jadi gratis. Tentu pemerintah akan membeli sebagian besar itu yang Sinovac punya dan sebagian kecil mungkin yang bukan dari Sinovac. Ya. Saya kurang tahu itu adalah ada Sinopharm, ada Sinopharm juga, Prof. Betul, Sinopharm, Sinovac yang dari Chinese ya. Terus kemudian ada yang dari AstraZeneca, Moderna, Pfizer, BioNTech itu juga semuanya akan kita ambil. Betul. Jadi itu terserah pemerintah mau mesennya berapa. Ya. Tapi sekarang ini Bio Farma sedang meningkatkan kapasitas produksinya. Jadi sedang di-upgrade ininya apa? Mungkin mesinnya mungkin moga-moga bisa lebih dari 10 juta unit per bulan. Moga-moga gitu loh, jadi bisa lebih cepat. Optimis ya, Prof? Ya harus optimis dong, kalau itu pemerintah kan udah biasa gitu loh ya. Itu kan pemerintah yang punya usaha. Baik. Ya kita doakan aja supaya kita semuanya kebal gitu. Ya, kalau kita lihat di Amerika sekarang sudah mulai vaksinasi di sana. 20 juta warganya akan divaksin Desember ini, sudah mulai pelaksanaan dan sangat jelas begitu 3 minggu pertama siapa saja di batch satunya ini yang semuanya divaksin. Apakah Anda juga sudah melihat rumusan itu dari pemerintah kita saat ini? Kan? Sudah kan pemerintah menyebutkan yang pertama dilakukan di Indonesia itu adalah tenaga kesehatan. Terus kemudian orang-orang yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Maksud saya rentang waktunya, Prof. Maksud saya rentang waktunya, timeline-nya. Bahwa ini dalam 3 minggu sudah divaksin 20 juta. Apakah kita juga bisa bikin pernyataan yang seperti itu? 3 minggu, 1 bulan, berapa juta yang divaksin, tempatnya di mana, kemudian bagaimana juga dengan skema daerah 3T? Kalau Anda tadi mengatakan bahwa urusan vaksin ini pemerintah dan kita sudah terbiasa dengan vaksin ini. Ya. Ya, kalau saya bilang saya katakan itu bukan dalam waktu yang sebentar, ya minimal 1 tahun 1,5 tahun itu baru bisa semua gitu. Ya. Baik. Saya nggak yakin dalam 1 bulan 2 bulan semuanya gitu ya. Karena setidaknya dari tahap satunya dulu, Prof. Dari batch satunya dulu. Batch 1 itu ada seluruh tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, tenaga penunjang, bahkan sampai tenaga yang memberikan dukungan dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Itu akan makan waktu, timeline-nya itu dari kalau kita lakukan Januari akan makan waktu berapa lama? Saya belum memperhitungkan itu saya nggak ahli untuk itu. Baik. Tapi salah lagi. Terkait anggaran seperti apa, Prof? Anda di tim riset uji klinis vaksin di Unpad mungkin sudah mendengar bahwa anggaran itu disiapkan dari pos mana dan bahwa kita sudah mempunyai semua alatnya, bahkan untuk alat penyimpanan yang harus di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Seperti apa sebenarnya skema anggaran? Ya, saya itu alhamdulillah sekali karena kan itu maksudnya ke dari APBN maksudnya. Itu kalau udah APBN, DPR yang udah memerintahkan ya semuanya jalan. Ya. Karena yang paling tinggi kita itu kan APBD yang disetujui oleh DPR. Kalau DPR udah bilang lanjut ya kita semuanya mesti ikut ya karena keputusan untuk anggaran dan sebagainya itulah DPR. Dan Anda yakin selama menunggu proses data mungkin verifikasinya bahwa vaksin tadi tidak akan rusak karena kita punya tempat penyimpanan cold chamber yang Sinovac kita udah biasa. Yang tipenya Sinovac kita udah biasa ya. Dan juga kalau saya lihat statement dari anggota DPR kita ya, ada banyak tuh kan yang bikin statement, semuanya itu kelihatannya sangat mendukung supaya jadi cepat gitu ya. Jadi saya yakin kita bisa cepat deh, cepat. Baik, semuanya cepat tapi tetap uji klinis, tidak ada opsi percepatannya karena memang semuanya harus mengandalkan safety, efikasi dan juga quality dari vaksin itu sendiri. Baik, Prof. Kusnandi Rusmil, terima kasih telah bersama kami pagi ini, Prof. Sama-sama, terima kasih. Sehat-sehat selalu, Prof.